Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam. Pada mata kuliah Elektronika Digital ini akan kita bahas tentang materi rangkaian logika MSI. MSI sendiri adalah singkatan dari Medium Scale Integration. Sesuai dengan tema sebelumnya, bahwa MSI adalah satu IC, rangkaian terintegrasi, yang mempunyai isi di dalamnya adalah 12 sampai dengan 99 gerbang per chipnya. Jadi kalau di bawah 12, fewer than 12 gates per chip disebut SSI. Dan kita pada saat ini membahas MSI, Medium Scale Integration, dengan isi dari chipnya adalah 12 sampai dengan 99 gerbang. Sistem digital berisi data dan informasi yang dikodekan dalam bilangan biner. Beberapa operasi di dalamnya adalah ada decoding, encoding, multiplexing, dan demultiplexing. Semua operasi ini dijalankan pada IC yang berjenis MSI. Jadi Medium Scale Integration yang di dalamnya terdiri atas 12 sampai dengan 99 gerbang. Beberapa IC dioperasikan sendiri ataupun dikombinasikan dengan IC lain. Yang pertama kita bahas adalah decoder. Decoder adalah rangkaian logika yang mengubah kode input biner n bit, di sini n bit, ke output sebanyak m, di mana m adalah 2 pangkat n. Sehingga pada contoh ini, kalau n-nya adalah 3, maka M-nya adalah 2 pangkat 3 atau berjumlah 8. Ini disebut dengan inputnya CPA, outputnya output 0 sampai dengan output 7. Perlu diingat bahwa ini adalah materi digital sehingga hitungannya dimulai dari angka 0. Ini lambangnya, logo dari decoder, input bagian kiri dan output adalah bagian kanan. Di dalam rangkaian decoder isinya adalah seperti ini. Dia terdiri atas gerbang N dan gerbang NOT. Dengan inputnya di sebelah kiri ini ABC atau kadang dimulai dari CBA, sama saja, tetapi yang perlu diingat di sini adalah ada istilah LSB dan MSB. LSB adalah least significant bit, bit yang dianggap kurang kecil, dan MSB adalah most significant bit, bit yang paling signifikan, yang paling besar. Terus ini prosesnya, masing-masing diberi gerbang NOT, lalu masuk ke gerbang N dengan 3 input. 3 input ini berasal dari ABC atau NOT-nya, tergantung kombinasinya. Dan outputnya adalah output 0 sampai dengan output 7. Kenapa? Karena inputnya 3, 2 pangkat 3, maka outputnya sama dengan 8. Ini adalah secara teoritis seperti ini. Nanti dalam kenyataannya, dalam gerbang digital, rangkaiannya tidak seperti ini, tetapi lebih kompleks. Tetapi fungsinya sama, tetap rangkaian decoder. Jadi output 0 merupakan kombinasi dari C0, B0, A0. Output 1, C0, B0, A. Ini kalau diurutkan begitu, ini A0 masuk ke 0, ini B0, ini C0, sampai dengan output 7 adalah CBA.
Barangkali rangkaian ini agak lebih rumit, ada rangkaian yang lebih mudah dipahami, disederhanakan. Di buku lain ditemukan seperti ini. Jadi kalau ini lebih mudah. Ini kebetulan menggunakan notasi D, bukan output ya, tetapi sama saja. Kenapa kok D? Karena inputnya sudah ABC, sehingga di sini di buku tersebut menyebutnya dengan output D. Kalau ini lebih mudah dimengerti, kenapa? Karena ini dibuat garis yang melintang. Jadi D0 berasal dari A0, B0, C0. A0, B0, C0. Terus D1, A0, B0, C. Begitu seterusnya sampai dengan A, B, C. Tidak usah bingung kenapa kok ini ABC, ini D, sedangkan sebelumnya ini ABC sama ini CBA. Ya. Tetap kita lihat urutannya ya. Urutannya bahwa ini adalah 000, 001, 010 sampai dengan terakhir adalah 111. Dan ini output, kalau di sini O, kalau yang digambar ini menggunakan D, notasi D, karena input sudah menggunakan notasi ABC. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah teoritis. Ketika Anda melihat datasheet sebuah decoder, tidak mungkin seperti ini. Kenapa? Karena sebuah industri atau fabrikasi IC akan merasa eman-eman ya. Sayang kalau hanya membuat rangkaian seperti ini. Jadi rangkaiannya yang asli, yang kenyataannya di pasaran, contohnya adalah seri 74138 yaitu TTL. Rangkaiannya seperti ini. Ada fasilitas enable-nya. Ya, enable berarti disediakan. Dan di sini kenyataannya dia menggunakan gerbang not double. Ya, not di double. Kalau ini gerbang NAND. Bukan not. Ya. Terus ada fasilitas enable-nya. Ini output-nya adalah output not. Output 7 sampai dengan output 6. Not 7, not output not 6 sampai dengan output 0. Not 0. Gitu. Jadi ini merupakan kunci enable-nya. Jika kita tidak menginginkan enable ini digunakan, ya, jadi walaupun inputnya sudah masuk, tapi enable ini tidak di-on-kan, ini kuncinya tidak di-on-kan, maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Ya. Cara membuka kuncinya sesuai dengan logika ini. Jadi ada E1 not. Agar ini aktif dihubungkan ke ground. E2 not, ini dihubungkan ke ground. E3 tidak ada notnya, dihubungkan ke VCC. Atau, saya ulang kembali, ini dihubungkan ke logika 0, E3 dihubungkan ke logika 1. Maka kuncinya ini selalu terbuka. Sehingga apapun inputnya dari sini, ya, akan keluar di output sesuai dengan tabel ini. Ya. Kalau 000 maka outputnya akan keluar di output 0. 001 keluar di output 1. Ya. Kalau kuncinya selalu dibuka. Kalau tidak bagaimana? Ya tergantung. Kenapa kok disediakan ini? Ini biasanya rangkaian-rangkaian seperti ini. Ya, IC ini digunakan dalam rangkaian yang menggunakan microcontroller. Ya. Jadi kapan saatnya dia harus dikeluarkan? Kapan harus ditahan dulu? Ya, jadi menggunakan fasilitas enable. Contoh aplikasinya, ya, ada decoder BCD to 7 segment. BCD adalah binary code decimal. Ya.
IC-nya 7446 atau 7447. BCD berarti angka desimal yang dibinarkan. Ya. Angka desimal itu adalah angka 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 maka dia perlu 4 bit. Ya. Kalau hanya 3 bit saja, maka angka maksimalnya adalah nanti 7, 0 sampai 7 atau 8 hitungan. Padahal desimal itu 0 sampai 9, maka dia 4. Nah, ini. Jadi misalnya angka 0, 0, 0, 0, 0, maka akan diterjemahkan oleh decoder ini, ya, BCD itu 7 segmen. Ini nanti akan membentuk angka 0. Display 0. Angka 1 ini, angka 1 adalah B dan C, ya, bukan di F dan E, itu standar. Angka 2 ini, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 inputnya adalah nanti 1, 0, 0, 1. Gitu. Akan membentuk angka 9 yang aktif adalah A, B, C. Ini sesuai ya. A, B, C, F, G. A, B, C, F, G. Ini menggunakan resistor untuk pembatasan arus. Dan ini kebetulan menggunakan common anoda. Common anoda adalah anoda yang dijadikan satu. Sehingga outputnya ini dia memerlukan logika 0. Ya. Ini di LED-nya ya. Ini ke VCC. Supaya ini menyala, maka ini harus diberi logika 0 atau tegangan rendah. Maka sesuai dengan 7446 atau 7447 ini yang dia mempunyai output low, ya, dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil atau ada strip di masing-masing loop. Sehingga ketika Anda ingin menggunakan, misalnya ternyata yang ada di pasaran adalah LED yang common katoda. Bisa menggunakan 7446 atau 7447, tetapi ini harus dibalik dulu. Kalau tidak dibalik nanti kacau. Ya. Cara membaliknya gimana? Ya, dengan menggunakan menambah gerbang NOT setelah output dari IC ini. Ya, itu. Ya, kiranya sudah jelas. Ya. Lalu bagaimana jika inputnya di sini ini kan 4 bit ya. Tadi desimal adalah 0 sampai 9. 1001. Bagaimana kalau ini melebihi dari 9? Misalnya 10 10 10 atau 11 1011 atau 15 111. Nah, ini akan mengeluarkan angka juga, bukan angka ya. Satu kombinasi tertentu yang itu menandakan dari input tersebut, tetapi dia tidak membentuk angka. Ya, sekali lagi karena BCD adalah binary code desimal, angka desimal yang dikodekan ke biner. Adalah angka desimal adalah mulai dari 0 sampai dengan 9. 10 itu sebenarnya gabungan 1 dengan 0. Sehingga ketika Anda ingin membentuk angka 10, berarti membutuhkan decoder BCD itu 7 segmen, 7446 atau 7447 ini sebanyak 2 buah. Yang satu membentuk angka 1, satunya membentuk angka 0. Jadi ada kaki overflow-nya ya. Jadi angka kalau sudah setelah 9 dia kembali ke 0, sedangkan bit selanjutnya kita menjadi angka 1. Itu. Sekarang kita masuk ke encoder. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Encoder mempunyai beberapa input dan hanya satu yang diaktifkan dalam satu waktu tertentu hingga menghasilkan kode output. Simbol dan tabel kebenarannya adalah seperti ini. Jadi ada inputnya masuk ke encoder dan output. Ini adalah inputnya M dan outputnya N. Kebalikan tadi, ini 2 pangkat N. Ya. Tabel kebenarannya seperti ini.
Ini aktivasinya. Sekarang coba kita lihat. Encoder desimal ke BCD 74147. Desimal to BCD encoder. Jadi kebalikan dari 7447. Lalu 7447 tadi adalah BCD itu desimal. Ini angka desimalnya, ya, 9 input, 0 sampai 9. Outputnya adalah BCD. Misalnya angka 0, ya, maka outputnya adalah 0, 0, 0, 0. Ya. Ini invert BCD. BCD yang terbalik, ya, yang dibalik. Kalau ingin mengembalikan BCD kembali, berarti butuh gerbang 0. Ini contoh aplikasinya. Misalnya kita tekan angka 0, ya, angka 0, maka di sini akan muncul 000, karena ini sudah ada gerbang notnya. Ini normal BCD. Kenapa kok seperti itu? Ini tadi. Karena ini kalau dari IC-nya langsung adalah BCD yang terbalik. Untuk membaliknya tinggal diberi gerbang. Terus kita lihat di sini ada R pull up. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena begini, ya. Ini ada lingkaran kecil di depannya, berarti dia aktivasinya adalah aktivasi low. Ya. Jika diberi input low, atau ini kita tekan, ya, maka dia akan aktif. Jika tidak, dia tidak aktif. Tetapi apa yang terjadi ketika ini tidak kita tekan? Ya. Misalnya tanpa ada R pull up, maka kondisi input ini bisa saja terjadi dalam keadaan ambang. Misalnya satu IC akan berbeda ketika IC tersebut, ya, atau rangkaian PCB maksud saya, ya, PCB yang ada IC-nya 74147 ini, Anda letakkan di meja, atau ketika misalnya Anda pegang, Anda terhubung ke ground sehingga dia nyala. Jika tiba-tiba Anda jalan tidak terhubung ke ground, dia mati. Nah, untuk memastikan itu, maka diperlukan R pull up. Sehingga ketika ini tidak ditekan, dia benar-benar mendapatkan input 1. Dan ini tidak langsung ke 5 volt, ya, tetapi perlu ada R. Agar kalau hanya 1 atau 5 volt, nanti ketika ini ditekan akan konslet. Ya. Min ketemu plus. Ya, itu tidak diperbolehkan, akan merusak IC. Maka diperlukan R pull up. Ini diberikan pada semua input dari 9 sampai 0. Ya. Ini salah satu contoh aplikasi encoder juga, misalnya ini ada kompas arah mata angin begitu ya. Utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, barat daya, begitu. Terus ini nanti menunjukkan kode posisi sudutnya. Misalnya ada kompas atau ada radar, ini nanti menunjuk kemana ada musuh, itu bisa digunakan. Ya. Ini merupakan kombinasi. Ini tentunya ya satu semacam potensio, bukan potensio ya, rotasi ya, switch yang dia bisa berotasi, tinggal mana yang akan terhubung. Seperti itu. Ini contohnya. Yang terhubung adalah ke timur. Timur, dia menunjukkan 1, ya, 0, 0, 1, yang lainnya 0, maka outputnya 0, 1, 0. Tapi ini perlu dibalik ya, karena ini adalah inverted BCD tadi. BCD yang terinvert, yang terbalik. Selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer ini masuk juga dalam rangkaian MSI yang jumlah gerbangnya sebanyak 12 sampai dengan 99. Ya. Multiplexer yang sering disebut juga dengan data selector adalah rangkaian logika
yang menerima beberapa input data dan hanya mengizinkan satu data yang diteruskan ke output dalam satu waktu. Ya, jadi dia penseleksi data. Ada banyak input, ya. Ini penseleksinya, yang bagian menyeleksi. Ini outputnya. Ya, cirinya adalah seperti itu. Ini berbeda ya dengan decoder maupun encoder tadi. Mirip tetapi berbeda. Kenapa? Karena ya ini contohnya ya, encoder walaupun ini ya inputnya hanya satu bagian, ya, satu, dia tidak ada penseleksinya, jelas. Dan outputnya ini semua ini adalah output ya, bukan hanya satu saja. Gitu. Ya, ini output semua, tidak hanya satu. Sedangkan multiplexer jelas outputnya adalah satu. Ya. Ini rangkaiannya, input 0, input 1, input 2, input 3. Ya. Ini pun berlaku 2 pangkat N, S1, S0, selektor 1 dan selektor 0, 2 pangkat N. Kalau N-nya, selektornya ini 2, maka inputnya 4. Outputnya berapa? Outputnya tetap 1. Ya. Berapapun inputnya, berapapun selektornya, outputnya tetap 1. Select input code, jadi kode input select ini menentukan input yang mana yang akan diteruskan ke output Z. Misalnya dia dipilih, oh ini input 0 yang masuk, maka hanya input 0 yang masuk ke multiplexer dan dikeluarkan di output. Sedangkan input yang lain akan ditahan dulu. Terusnya, selanjutnya ganti, misalnya input 1. Nah, input 1 masuk, lalu dikeluarkan ke output Z. Gitu. Ya. Ini adalah rangkaiannya. Jadi sekali lagi ini teori, ya. Tetapi dalam kenyataan di lapangan bentuknya bisa lebih kompleks. Ya. Makanya kalau kita hitung ya, tadi 12 sampai 99, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gerbang. Nah, kalau Anda melihat ini bisa jadi ini kurang dari 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi tidak sesederhana ini. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan beberapa fasilitas dalam pembuatan fabrikasi suatu IC. Ya. Contohnya ini, ada enable-nya. Ya. Ini kuncinya. Outputnya ini disediakan 2. Baik Z ya, atau Z0. Sehingga jika Anda membutuhkan yang biasa, pakai ini. Yang kebalikannya menggunakan Z0. Anda tidak perlu menambahkan gerbang NOT lagi. Ya, ini sebuah fasilitas. Ya. Ini terdiri atas gerbang NOT, gerbang N, ini gerbang NOR, dan gerbang NOT lagi ya. Ini NOT yang titiknya terbalik, tapi tetap NOT ya, tidak masalah. Inputnya di sini, outputnya di bawah, selektornya di samping. Ini enable 74151. Ini misalnya ya, Anda ditugasi untuk membuat ada input 16. Ya. Jelas outputnya 1 ya. Tetapi ternyata di lapangan hanya ditemui sebuah IC 74151. 74151 itu inputnya hanya 8. Maka kasus tersebut Anda harus memodifikasi. Ya. Jadi tidak perlu bingung terus ini harus bagaimana. Kalau perlu coba cari online. Barangkali ada ya. Tapi kalau tidak ketemu misalnya harus menunggu pabriknya mengeluarkan IC tersebut. Nah, nanti tidak selesai proyeknya ya. Atau kalau tidak begitu, Anda langsung membeli pabrik untuk membuat IC sendiri. Nah, itu justru semakin tidak efektif. Cara efektifnya gimana? Ya, kita sebagai seorang insinyur, ya, sarjana harus dapat
dia mengakali, namanya ilmu rekayasa, diakali. Mengakalinya tetapi mengakali dalam arti positif, bukan mengakali dalam arti negatif. Dengan menggabungkan dua IC 74151. Inputnya tetap ya, sesuai dengan project yang diinginkan. Ini ada 8, ini 8. Berarti inputnya adalah 16. 16, maka selektornya harusnya adalah 16 itu kan 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya adalah 4. Selektornya ada 4. Padahal masing-masing ini baru mempunyai selektor 3, S0 sampai dengan S2. Selektor ini kita gabung aja. S0, S1, S2, IC yang bawah dengan IC yang atas digabung. Terus kita manfaatkan enable-nya. Enable ini fungsinya salah satunya, selain kunci, juga bisa digunakan untuk menggabungkan ini. Jadi ini ya tidak hanya digabungkan tetapi ditambahi gerbang NOT. Dan ini cara kerjanya akan bergantian. Ya. Sehingga kalau kita lihat inputnya tadi 16, selektornya sekarang sudah menjadi 4. S0, S1, S2, S3. Tambahan 1. Outputnya berapa? Namanya juga multiplexer, maka outputnya tetap 1. Maka ini output IC atas dan IC bawah kita gabung dalam gerbang OR. Outputnya adalah di X. Nah, ini bisa Anda coba juga misalnya diketahui inputnya 32. Ya. Selektornya berapa? Nah, tinggal 32 itu 2 pangkat N. Ya. N-nya berapa? Gitu. Ya. Terus butuh berapa IC? Nah, IC-nya kalau 74151 hanya mempunyai 8 input, sedangkan kebutuhan kita 32, maka 32 dibagi 8. Kita butuh 4 IC multiplexer 74151. Outputnya berapa? Sekali lagi outputnya tetap 1. Ya. Tetap 1, berarti kita butuh gerbang OR yang mempunyai input 4. Untuk 4 IC tadi. Outputnya di X ini. Terus N-nya tadi, nah kita gunakan selektor ini. Ya. Nah itu nanti bisa coba Anda pelajari, siapa tahu bisa menjadi tugas atau mungkin ujian ya. Modifikasi IC 74151 untuk menangani sebuah proyek dengan input 30. Bagaimana untuk selektornya? Kita lanjutkan di multiplexer. Ini kebalikan dari multiplexer ya. Inputnya 1, ada selektornya. Mana yang akan dikeluarkan? Output mana yang akan dimasuki oleh input gitu ya. Output mana yang akan dimasuki oleh input. Ini selektor. Nah, ini secara teori seperti ini. Gambarnya bisa lebih mudah. Inputnya di sini. Ya. Ini output, ini selektornya. Ini adalah contoh dari IC 74138. Ternyata, ya, tadi telah dikatakan bahwa ketika membuat IC itu tidak main-main ya. Jadi dia sudah dirancang betul sehingga bermanfaat. Dan ternyata 74138 ini selain untuk decoder bisa juga untuk demultiplexer. Coba sekarang kita lihat 74138 ke atas tadi. Itu adalah contoh dari decoder 74138. Nah, ini. Ya, ini telah kita bahas ini adalah decoder. Ya. Tetapi ternyata ini bisa juga dimanfaatkan sebagai demultiplexer. Sekarang kita bahas demultiplexer. Kebalikan dari multiplexer. Nah, ini dijadikan selektornya. Kalau di decoder ini adalah inputnya, ini outputnya. Ini sebagai enable saja.
Ya, tadi yang saya katakan kuncinya saja. Tetapi dalam bahasan demultiplexer, ya, makanya ini sama ya, mirip ya dengan gambar yang pertama. Ya. Dalam demultiplexer justru inputnya itu di kaki enable, ya, di sini. Sedangkan kaki enable yang lain, E2 not dan E3 ini tidak difungsikan. Karena tidak difungsikan, maka dia E2, karena ada stripnya, dia diberi logika 0. E3 tidak ada stripnya, diberi logika 1. Sisanya, ya, ini menjadi input, ini selektor, yang sebelumnya untuk decoder ini adalah input, ya, menjadi selektor. Outputnya mana? Outputnya ini. Seperti itu. Nah, itu maka kadang kita seringkali menemukan satu IC yang fungsinya kok ketika melihat di datasheet kok bisa decoder, bisa demultiplexer. Nah, itu berarti harus kita cermati. Ya, seperti itu. Ini contohnya multiplexer ya. Dalam sebuah sistem ada MP3 player, ada laptop, ada satelit digital, ada TV kabel masuk ke sini. Oh, ini keluar ke sistem audio, sistem suara ya, surround sound system ya, sistem suara audio. Ini selektornya, ya ini mau dipilih mana? Kalau 00 berarti MP3, 01 laptop, 10 satelit, 11 kita tidak perlu punya suatu sistem suara, ya, surround system audio yang sebanyak 4 pemborosan ya. Kita perlu multiplexer. Terus kebalikannya untuk demuk ya. Ini ada single source, selektornya ini untuk printer, untuk mesin fax, untuk printer warna. Ini hitam putih ya, black and white. Ini pen plotter. Seperti itu. Ya, dari satu ke banyak. Ini juga dimanfaatkan dalam sistem komunikasi kita, ya. Jadi kita nelpon itu tidak langsung dihubungkan ke alamat yang kita tuju, seseorang yang kita tuju, tetapi dia melalui multiplexer dalam BTS itu ya. Kebalikannya, ya, yang orang yang akan menerima pun di sana ada demultiplexernya, sehingga di satu tiang ya telepon seluler itu ada multiplexer, ada demultiplexer. Tentunya ya tidak sesederhana ini ya, tapi dia kompleks. Ini adalah contoh-contoh IC ya. Ada IC TTL untuk decoder maupun encoder, multiplexer dan demultiplexer, serta CMOS. Demikian, ini literaturnya menggunakan bukunya Pak Fauzi dan Anil Maini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.